Hai hai hai, selamat datang di YouTube channel aku. Kali ini aku mau ngajak kalian untuk mereview. Mari kita review barang atau produk yang mau aku review kali ini. Lagi-lagi sepatu nih guys ya, salah satu sepatu olahraga terbaik dan terkenal. Cluenya adalah di setiap sepatunya ada logo huruf N. Nah, udah tahu dong apa? Tada! New Balance. Yeay. Jadi sebenarnya ini sepatu aku udah beli lama guys, udah mulai dari pertengahan tahun lalu. Tapi jarang banget aku pakai. Aku pakai tuh kayak cuma 1 atau 2 kali gitu deh. Kenapa aku jarang pakai? Ntar aku jelasin ke kalian ya. Sepatu NB atau New Balance yang mau aku review kali ini adalah seri Classic 237 V1 atau V1 ya. Jadi kan sepengetahuan kita bersama lah ya, kalau New Balance ini kan punya banyak seri atau model dan juga banyak warna. Tapi yang mau aku bahas kali ini adalah seri New Balance Classic 237 V1 atau V1. Penasaran gak penampakannya seperti apa? Kita buka aja yuk. Jeng 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 jeng. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Nah ini dia sepatunya guys ya. Jadi dia masih dalam kotak nih, masih dalam box. Karena aku bilang aku gak jarang makainya ya. Nih aku keluarin. Nah, tada! Ini dia penampakan si sepatu New Balance Classic 237 V1 atau V1. Aku nggak tahu cara penyebutannya, jadi maaf ya kalau misalnya salah. Tapi aku bilangnya V1 aja ya, biar gampang. Nah, ini adalah salah satu seri ya yang terlaris dan banyak diminati di kalangan kaum muda ya, seperti kayak aku nih ya kan yang masih muda, jadi aku sangat menggemari modelnya ya. Seperti kalian lihat ya, dia tuh modelnya casual tapi sporty ya, casual tapi sporty. Nah bisa kalian lihat ya, dari tampak sampingnya itu benar-benar keren dan tampak sampingnya lagi juga keren. Nah ini dari tampak atasnya ya. Kemudian aku mau review tentang material si sepatu ini nih guys ya. Kita mulai dari bagian body atau upper sole-nya. Seperti yang kalian lihat ya. Jadi si bahan sepatu ini itu ya, di bagian sini itu adalah suede atau suede ya. Jadi si suede atau suede ini melingkari si sepatu ini ya. Ya, seperti kalian tahu kalau sepatu yang ada bahan suede-nya itu kayak kelihatan lebih mewah gitu loh guys ya. Tapi minusnya itu kita harus lebih hati-hati dalam mencuci atau perawatannya, karena si suede atau suede ini lebih mudah untuk terkelupas guys. Jadi kita ya benar-benar harus ekstra hati-hati. Nah ini bagian suede atau suede. Kemudian di bagian sini ya kalian bisa lihat, ini dibilang kanvas, bukan kanvas guys, tapi kayak lebih ke nilon seperti itu loh nih. Ya, yang warna putih ini adalah kayak lebih ke nilon tuh kayak gini. Ya. Kemudian untuk bagian logonya ini ya, si huruf N ini itu adalah kulit sintetis. Nah, ya kan? Kalian bisa lihat ini kulit sintetis. Jadi perpaduannya menurut aku cakep banget untuk bahannya. Ada suede, ada nilon, dan juga ada kulit sintetis. Ya, jadi bagus banget. Ya, kemudian aku lanjut mau review talinya nih guys. Kalau kalian lihat talinya sih sebenarnya standar ya, kayak tali sepatu pada umumnya. Ya, cuma dia warnanya nyocokin ke warna si bagian nilonnya ini. Jadi warnanya kayak putih gading gitu loh guys. Ya. Kita lanjut ke bagian si tongue atau lidah sepatunya. Nah, menurut aku di dunia ini kan gak ada yang sempurna ya guys. Jadi sepatu ini pun tidak sempurna, karena kekurangannya menurut aku adalah di bagian ini, di bagian lidah sepatunya. Nih bisa kalian lihat ya, si lidahnya itu tipis banget guys, tipis dompet aku. Lihat no, ya kan, tipis banget. Tapi walaupun ini sebenarnya tipis, masih nyaman kok dipakai. Menurut aku masih nyaman lah ya, nggak yang terlalu gimana gitu, tapi masih nyaman. Nah, tapi lagi-lagi yang aku sebel dan aku tidak suka dari si lidah sepatu ini adalah, kalian lihat ya, ini modelnya tuh unfinished gitu loh.
Ya jadi kelihatan busa-busanya gitu. Nah, modelnya unfinished. Menurut aku ya, sebagai penggemar sneaker atau sepatu casual, tampilan unfinished ini tuh bikin sepatu tuh kelihatannya jadi nggak mewah gitu nggak sih guys? Itu menurut aku ya, tapi nggak tahu kalau kalian gimana. Bagi aku tuh yang bikin aku bete sama sepatu ini adalah pertama sih lidahnya ini, ya kan? Udah tipis, modelnya unfinished, kelihatan busanya guys ya. Tuh. Nah, tapi kalau masalah tipis, oke lah, masih nyaman ya. Cuma kalau bagian modelnya unfinished ini loh yang aku bikin bete. Ya, tapi nggak apa-apa, ketutup lah sama si tali ini kalau begini ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini 237 ya untuk serinya. Kemudian kebetulan yang aku pakai itu adalah size 38 euro atau 24,5 cm. Nah, kemudian aku mau bahas masalah insole-nya nih. Seperti yang kalian lihat ya, insole aku tuh masih bersih banget karena aku bilang aku cuma pakai 1 atau 2 kali. Ya, ini masih bersih. Untuk kenyamanannya atau keempukannya ya standar lah ya, standar insole pada umumnya. Nggak keras-keras banget, nggak empuk-empuk banget ya, tapi masih nyaman ya. Aku bilang masih nyaman banget dipakai. Dan untungnya bantalan belakangnya ini dia tebel guys. Nah, tebel. Jadi bikin kaki kita tuh nggak lecet dan enak gitu loh. Nah, ini tebel, kalian bisa lihat, dan empuk, enak. Ya, untung diselamatin sama si bantalan ini nih, sepatu ini nih. Jadi dipakainya empuk dan nyaman. Ya, kemudian aku mau bahas midsole-nya nih. Seperti yang kalian lihat ya, midsole-nya itu memang modelnya tinggi. Jadi ini sebenarnya lebih cocok diperuntukkan untuk kalian yang tingginya semampai guys. Mohon maaf ya, semampai semeter tidak sampai ya. Jadi dengan memakai sepatu ini sangat membantu kalian untuk terlihat lebih tinggi 2 atau 3 cm. Nah, ini solnya dia, midsole-nya ini agak tinggi ya. Dan untuk bahannya dia itu EVA midsole ya. Kalau kalian tahu, EVA midsole itu biasanya dipakai untuk sepatu-sepatu olahraga ya, kayak running shoes atau misalnya tennis shoes. Ya, jadi otomatis si sepatu ini empuk dan nyaman, dan yang pasti dia ringan. Empuk, nyaman, ringan. Jadi ini walaupun modelnya casual, dipakai lari pun menurut aku masih worth it. Karena aku pernah pakai ini untuk main badminton, itu nggak licin. Nah, kebetulan nih, dia bawahnya itu nggak licin ya, bergerigi gini nggak licin. Nah, BTW kalian lihat ya, masih bersih banget ini. Ya, karena aku pakai cuma 2 kali, itu juga indoor. Ini nggak licin. Karena ada sebagian yang modelnya gerigi kayak gini, kayak sepatu aku yang mereknya Checklist itu, dia licin guys di sininya. Tapi ini aku bisa garansi ini dia nggak licin. Ya, nah ini untuk bagian si materialnya atau si bahan sepatu ini. Kemudian aku mau bahas masalah warna nih guys. Nah, ini yang paling aku suka sebenarnya dari sepatu ini, yang buat aku jatuh cinta pertama kali dengan sepatu ini adalah karena warnanya. Ya, jadi kebetulan nih guys, warna yang aku punya ini adalah salah satu warna yang paling sulit ditemukan. Ya, karena aku tuh udah ngecek sendiri di toko sepatunya ya, di websitenya, kemudian aku datang juga ke store-nya. Guys, warna ini tuh jarang banget ada di store loh. Jadi aku tuh kayak harus berbangga karena aku punya ya punya warna langka ya dari seri ini ya. Ini adalah warnanya sea salt ya. Kalian bisa lihat dong, perpaduan warnanya tuh retro banget, cantik banget ya. Dia itu untuk si sweatnya ini warnanya itu ada krem atau mungkin beige ya, dipadu-padankan dengan warna putih gading, plus aksen yang bikin aku suka itu adalah warna pink. Kombinasinya cakep banget gak sih untuk warnanya ini loh. Dan ini warna yang langka ataupun jarang ditemukan di store maupun di e-commerce. Dan aku adalah salah satu yang beruntung mempunyai warna ini. Ini warnanya sea salt ya. Jadi kalau kalian punya juga, selamat ya. Kita punya sepatu dengan warna langka guys. Keren kan? Nah, untuk harga nih yang paling kalian tunggu-tunggu. Jadi harga si sepatu ini menurut aku ya lumayan mahal ya untuk kantong karyawan atau kaum pas-pasan kayak aku ya. Dibanderol dengan harga 1,299 ya, atau 1,3 ya. Aku kebetulan belinya itu lagi-lagi di e-commerce ya, di e-commerce. Karena kebetulan pas aku buka e-commerce ya, sepatu dengan warna ini ada, langsung gercep aku beli
Ya, kalau kalian cari di store, mohon maaf, kayaknya warna ini tuh sulit karena aku bilang warna ini tuh langka. Ya, jadi aku beli dengan harga 1,3. Ya, aku cek di webnya juga sama segitu ya, dan aku cek juga di store dengan warna yang lain tapi itu juga sama harganya, jadi 1,3. Ya lumayan lah ya, tapi worth it dengan ya model dan juga nyamannya itu loh. Aku seneng sebenarnya sama sepatu ini, nyaman ya. Tapi kenapa aku jarang banget pakai sepatu ini? Karena menurut aku selain tadi lidah sepatu ini yang menurut aku bikin kesan murah, satu hal lagi yang bikin aku bete adalah jeng jeng model belakangnya guys. Kalian bisa lihat dong ya, jadi ini emang dia modelnya miring seperti itu ya, tapi ini bukan NG, emang modelnya seperti ini ya. Kalian lihat ya, modelnya seperti ini. Yang bikin aku bete itu adalah solnya. Penampakan solnya dari belakang tuh kayak model kapal guys ya kan, lebar banget gitu loh. Why gitu, kenapa harus modelnya seperti ini? Nah kalian bisa lihat ya, di sini aja ibarat kata bisa nampung air nih tuh ya kan, lebar banget. Nah ini yang bikin aku bete sama sepatu ini, karena dia ternyata model belakangnya seperti ini. Jujur, waktu aku beli, aku cuma lihat gambar dari samping ya, samping kiri dan samping kanan. Aku nggak lihat ada gambar bagian belakangnya. Pas dateng, aku langsung salfok sama bentuk si belakangnya yang lebar kayak gini. Dan ini yang bikin aku bete banget sama sepatu ini ya. Tapi secara keseluruhan ini nyaman ya, nyaman banget dan worth it untuk kalian beli. Ya serius, kalian yang memang sedang mencari sepatu nyaman casual sporty, kalian wajib punya ini ya, New Balance seri 237 V1 ya. Cuma lagi-lagi aku bete-nya sama si model belakangnya ini guys ya, tapi warnanya aku suka. Sekian video singkat aku tentang sepatu New Balance 237 V1. Semoga video aku ini dapat membantu kalian dalam menentukan atau mencari sepatu impian kalian. Terima kasih ya yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi.